Pemirsa, pernah nggak sih kadang kita baru gajian tapi sebelum akhir bulan uangnya udah pada habis, bingung ini uangnya larinya kemana. Nah, ini salah satu hal yang harus kita punyai, yaitu bijak dalam mengelola keuangan. Hari ini kita akan membahas mengenai bijak mengelola keuangan lintas generasi. Tentunya hari ini bersama Pritok, dan juga kita sudah hadirkan narasumber, ada Bapak Ahmad Firdaus Ridwan, Priority Banking Manager ya. Selamat siang, apa kabarnya? Selamat siang, sehat. Baik. Alhamdulillah, sehat selalu tentunya. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentunya mengenai bijak mengelola keuangan lintas generasi bersama BRI. Nah, mungkin sebagai generasi, kalau Kiki sebagai generasi milenial lah ya hitungannya ya. Iya. Generasi milenial, ini kadang kita PR-nya sebagai anak muda saat ini, ya tadi udah gajian tapi bingung nih uangnya kemana ya. Belum mau gajian lagi tapi uangnya udah pada habis nih. Ini yang jadi PR juga sebenarnya dari generasi-generasi sebelumnya juga. Tapi mungkin sekarang dengan ada perubahan era juga, apalagi era digital juga menjadi perbedaan juga nih dalam mengelola keuangan. Nah, ini kita akan membahas ini kira-kira sebagai generasi yang memang lintasnya berbeda untuk makin relevan di era digital saat ini yang semuanya serba instan, dari handphone juga semuanya sudah bisa. Ini kita bagaimana sih harus mengelola keuangan dengan bijak dan juga dengan baik? Oke, terima kasih Mbak Kiki. Jadi bridgingnya tadi ya, problematika di kalangan milenial terkait dengan spending untuk konsumsi harian ya. Jadi memang kita tidak apple to apple sebenarnya membandingkan antara generasi saat ini dengan mungkin generasi orang tua kita yang baby boomers atau Gen Z ya, karena teknologi, cara spending kita itu pun sangat-sangat terbuka. Tapi pada prinsipnya adalah di sini kami ingin coba membuka wawasan untuk seluruh masyarakat di Sumsel, bahwasannya di dalam perencanaan keuangan itu setidaknya ada 3 pilar yang sangat pokok. Yang pertama itu perihal protection and preservation, kemudian growth and accumulation, dan distribution. Nah, maksudnya apa sih 3 pilar ini? Yang pertama untuk protection, artinya memang dibutuhkan proteksi bagi setiap individu. Kayak misalkan saya dari kantor menuju lokasi syuting ini gitu ya, di tengah jalan mungkin banyak hal yang variabel yang mungkin mempengaruhi lalu lintas gitu ya, sehingga ketika terjadi risiko itu dapat terproteksi. Nah, itu kan kalau ada risiko berarti ada biaya. Nah, untuk biaya daripada menggunakan uang pribadi dan mengganggu cash flow, kita mengalihkannya kepada lembaga yang memang untuk melindunginya, either itu untuk jiwa ataupun aset kita seperti kendaraan. Nah, itu salah satu contoh kecil dari protection. Kemudian yang kedua, growth and accumulation. Ini tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah dia untuk mengakumulasi aset ataupun kekayaan yang saat ini sudah dimiliki ke instrumen-instrumen yang tentunya aman dan juga memiliki imbal hasil yang optimal. Dan yang ketiga itu distribution. Nah, ini biasanya orang-orang tua kita sudah memikirkan, tapi caranya berbeda. Kalau zaman dulu mungkin sudah ada aset dalam bentuk aset tetap, misalkan sudah ada pos untuk rumah, untuk anak pertama, anak kedua. Nah, untuk saat ini itu banyak ragamnya. Nah, harapannya sih kalaupun tadi ketika kita mendapatkan gajian gitu ya, habisnya ke 3 hal ini, misalkan nyicil untuk tabungan emas, kemudian membeli reksadana melalui BRI, aplikasi Brimo, itu bukan hal yang mengkhawatirkan. Tetapi kalau misalkan kebanyakan habisnya untuk check out online shopping, nah itu memang perlu wanti-wanti. Sehingga makanya ketika kita berbicara perencanaan keuangan, kita membutuhkan yang namanya financial check up. Ya, financial check up itu kayak laporan. Kalau misalkan medical check up kan kita tahu nih, kolesterol, gula darah, diabetes.
asam urat itu kan ada indikatornya, di keuangan pun sama, ada indikator-indikatornya, kayak gitu sih Kak. Oke. Tapi kan ini sesuai tema kita mengenai lintas generasi ya. Betul. Mungkin kalau kita lihat nih di media sosial, mungkin apa ya, dari tren-tren anak saat ini kan, mungkin dulu lihat orang tuanya tiba-tiba udah punya sawah Yes. lah, udah punya rumah lah. Yes. Tapi kok kita yang kok gini-gini aja, investnya kemana, uangnya kemana ya? Ada kan yang Ada. tren-tren seperti itu ya. Itu juga bisa salah satu menjadi perbedaan yang signifikan juga, bukan? Iya. Dibandingkan generasi sebelumnya Betul. dengan generasi saat ini dalam mengelola keuangan ini, biasanya perbedaannya apa saja dan mungkin tantangan yang lebih sulit ya? Pasti sekarangnya lebih sulit ya hitungannya ya? Tantangan lebih sulit. Betul sekali Kak. Jadi memang tantangan kita untuk gen milenial, gen Z, dan akan datang gen alpha itu tantangannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena handphone kita itu secara tidak langsung pun dia menstimulus kita untuk konsumtif Pak. Misalkan katakanlah Berarti udah stimulus konsumtif. iya, udah men-trigger kita untuk Oke. spending kayak gitu. Nah, jadi controlling dari kita selaku individu itu memang harus lebih ketat lagi gitu kan Kak. Jadi tapi ada juga sisi positifnya. Artinya kalau orang tua kita zaman dulu itu investasinya bisa terbaca lah ya. Maksudnya caranya adalah dengan beli tanah atau investasi dalam aset tetap, emas gitu ya. Nah, di zaman sekarang itu opportunity untuk investasi ke instrumen yang jauh lebih optimal sebenarnya banyak. Tinggal kita pilih-pilih gitu ya. Mungkin kita tahulah beberapa minggu terakhir ada banyak investasi yang tiba-tiba rungkat atau rugi gitu ya. Nah, maka pilihlah ke instrumen-instrumen yang memang aman, yang memang channel pembeliannya itu resmi, misalkan melalui perbankan ataupun fintech yang memang OJK gitu ya, dan juga instrumen yang kita tahu sumbernya dari mana, analisanya bagaimana, kayak gitu sih. Jadi selain tantangan yang juga besar, opportunity-nya juga banyak, lebih banyak kayak gitu opsinya. Baik, tapi sebenarnya mungkin kalau untuk generasi milenial dan generasi Z sekarang kan memang sudah dari eranya ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau untuk generasi boomers dan yang sebelum-sebelumnya juga mungkin ada sedikit perbedaan ya. Betul. Antara era sekarang dengan era sebelumnya. Ini juga berpengaruh bagi pengelolaan keuangan atau gimana nih kira-kira? Iya, itu pastinya pengaruh, terutama ke risk profile dari setiap generasi. Oke. Pada umumnya untuk ketika kita berbicara instrumen investasi saat ini dan juga kita memberikan advisory kepada siapa kita berbicara, rata-rata pada umumnya ketika berbicara dengan generasi baby boomers itu lebih cenderung konservatif. Maka instrumen yang akan dipilih ataupun kita berikan advice itu memang ke instrumen yang sifatnya aman. Misalkan reksadana pasar uang, obligasi negara. Kemudian ketika berbicara dengan kalangan atau generasi milenial yang saat ini menurut statistik mengalami surplus demografi atau bonus demografi di generasi milenial itu lebih memiliki risk profile yang lebih berani ataupun risk taker, sehingga instrumen investasinya jauh lebih advance, misalkan reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, ataupun langsung investasi ke sahamnya, misalkan saham BBRI, kemudian saham perusahaan lainnya. Kemudian kalau berbicara dengan kalangan Gen Z, nah ini lagi akrobatik lagi jenis-jenisnya. Kita tahu ada instrumen ya kripto kayak gitu-gitu yang memang saat ini banyak digandrungi dan seringkali banyak pertanyaan. Tapi resikonya juga Resiko tinggi. pada prinsipnya kalau berinvestasi memang ada prinsip high risk high return. Ya. Siap. Ditambah mau instan juga ya kadang ya, itu dia. itu yang agak jadi PR juga ya. Betul. Jadi jangan sampai kita investasinya ternyata pengen untung
Betul, Jadi malah rugi. iya. Jangan sampai ya, apalagi keuangan yang memang disisihkan untuk investasi ini sudah diperhitungkan dengan baik pastinya. Betul. Nah, kalau kita lihat juga nih, yang namanya literasi tentang perencanaan dan pengelola keuangan ini memang sebenarnya harusnya sudah dilakukan sejak dini juga pastinya ya. Betul. Nah, mungkin sebagai orang tua ataupun mungkin dari anak-anak ya, kita bagaimana nih? Mungkin dari 3 pilar yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau mungkin ada masukan lain nih untuk para orang tua juga. Good. Baik, jadi memang untuk para pemirsa gitu ya, yang memang sudah memiliki buah hati, memang termasuk seperti saya, itu memang mendidiknya sejak dini. Jadi kalau orang tua saya mendidik itu pandai-pandailah untuk menabung gitu ya. Nah, sekarang eranya sudah berubah, maka yang dididik adalah berinvestasi. Memang untuk usia dini kita didik terlebih dahulu untuk mulai menyisihkan dari uang jajan harian itu kepada untuk menabung. Kemudian ketika terkumpul target tertentu, itu kita mulai ajarkan lagi kepada putra-putri kita ke instrumen-instrumen yang lebih terstruktur, misalkan dari tabungan celengan kita tabung ke tabungan rencana untuk anak, kayak gitu kan, sehingga secara fisik juga anak akan melihat perbedaannya. Yang sebelumnya memegang uang kartal atau uang fisik gitu ya, tiba-tiba ini dalam bentuk buku tabungan, tapi kita jelaskan sudah tahu angka dong, gitu kan? Sudah tahu angka, sudah tahu mana uang yang biru merah gitu ya. Jadi, nah tinggal diedukasi dalam bentuk buku tabungan, berarti secara tidak langsung anak sudah paham. Oh, ini ada pembukuan, ada ledger gitu, ada neraca. Kalau misalkan tambah ada di sisi kredit, kemudian berkurang di sisi debit, kemudian saldo akhir, dan bertahap kemudian nanti ke instrumen yang lebih advance lagi gitu ya. Kemudian bahkan ada, kalau kita parenting yang lebih advance lagi, itu dari uang dikumpulkan investasinya langsung ke sektor real. Maksudnya gimana? Kita pasti di beberapa sekolah itu ada namanya kegiatan market day. Nah, market day itu juga sarana untuk mengedukasi putra-putri kita untuk berinvestasi dalam sektor real. Artinya dari uang yang dikumpulkan nanti dipandu ataupun diarahkan beli barang apa untuk dijual, sehingga itu adalah salah satu bentuk investasi memang di sektor real. Jadi ada investasi di sektor real, ada investasi yang sifatnya keuangan gitu Kak. Tapi mungkin nih sudah sempat disinggung juga bahwa kalau kita dulu masih kecil mungkin ya nabungnya di dalam celengan aja, betul. Nabunglah sebanyak-banyaknya. Tapi mungkin sekarang kita juga dari kecil sudah harus dikenalkan mengenai investasi juga ya, bukan hanya pintar menabung saja ya. Nah, tapi mungkin dari BRI ada apa ya, produk ataupun layanan yang memang bisa digunakan dari sejak dini nih. Jadi mungkin uang THR-nya bukan investasi bodong ya. Kira-kira seperti apa nih? Iya betul. Apalagi kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Iya betul. Di sana mulai bertebaran jasa penitipan gitu ya Kak. Jangan sampai kena investasi bodong. Baik, jadi memang kalau di BRI sendiri untuk layanan investasi sejak dini tentunya melalui instrumen investasi ataupun tabungan yang saat ini ada, yaitu Britama Rencana kayak gitu ya. Britama Rencana, Britama Junior, jadi memang di situ mulai disisihkan. Nah, kemudian nanti jadikan putra-putri kita lihat dulu dari usia katakanlah 10 tahun sampai 15 tahun itu menabung, kemudian ketika sudah mulai punya KTP, punya mandiri, punya tabungan sendiri gitu ya, itu baru ke instrumen yang dia bisa transaksi sendiri melalui Brimo Kak. Jadi di BRI ada super apps untuk transaksi, yaitu Brimo. Di sana banyak instrumennya Kak. Jadi mulai dari tabungan emas Kak, yang mulai belinya itu minimal 10.000, jadi sudah bisa tuh. Jadi nggak perlu nyimpan kepingan logam mulia emas di rumah, nanti
takut tercecer. Nah, ini dalam bentuk saldo tabungan emas yang bisa ditukar dalam bentuk fisiknya. Nah, kemudian ada reksadana yang juga mulai dari 10.000, 100.000 sesuai dengan kemampuan. Nanti ada beberapa pilihan instrumennya, dan yang ketiga itu ada instrumen obligasi negara yang kebetulan saat ini sedang launching. Itu mulai pembeliannya 1 juta memang. Jadi kalau misalkan untuk masyarakat yang ada di Sumsel, mulai untuk anaknya yang sudah memiliki KTP dan memiliki secara legal atau sah bisa membuka tabungan dan juga ini mengakses BRIMO gitu ya, itu bisa jadi salah satu alternatif. Jadi tadi journey-nya ataupun milestone-nya sudah, BRI itu sudah ada kayak gitu, sudah lengkap. Untuk gitu, semua Kak. generasi juga sudah lengkap ya. Betul. Tinggal disesuaikan saja ya untuk sama kebutuhannya sendiri. Betul. Tapi nih mungkin anak-anak muda ya sekarang ya yang lagi jadi hype-nya dan jadi PR juga. Mungkin kita mau simple, takut pegang cash ya, biasanya anak-anak sekarang ya takut pegang cash. Tapi dari Kris ya, dari Kris dan dari M-Banking, sebenarnya ada nggak sih produk ataupun layanan yang mungkin buat anak-anak tuh lebih bijak lagi nih mengelola keuangannya? Mungkin yang terlalu boros, yang tadi kata main HP ini memang bisa menjadi hal yang boros juga. Ini kira-kira ada produk ataupun layanan yang memang bisa kita rem nih biar lebih mengelolanya lebih bijak lagi. Jadi memang tadi anak-anak sekarang kan juga sudah mulai tingkat literasi ke elektroniknya sudah tidak bisa dibatasi gitu ya. Betul. Nah, maka ada beberapa cara yang memang BRI hadirkan gitu kan. Jadi tidak lagi orang tua itu top up saldo ke tabungan, tapi juga bahkan seringkali katakanlah kalaupun ada transaksi itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang tuanya. Jadi misalkan ayah mau beli ini gitu kan, nah kita verifikasi dulu nih kebutuhannya sesuai enggak. Nanti yang membayarkannya orang tuanya dengan anak mengirimkan scan kris gitu ya, scan barcode kris dari merchantnya, nanti dibayarkannya oleh orang tua kayak gitu. Bukannya berarti orang tuanya pelit untuk tidak top up ya, tapi dalam rangka controlling kayak gitu dan memvalidasi jajannya itu kayak gitu. Jadi dengan BRIMO itu sangat fleksibel penggunaannya, bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Baik, bisa disesuaikan ya. Berarti bisa dilimitin juga ya untuk yang misalnya hari ini paling nggak jajannya maksimal berapa ya, jangan sampai kebablasan ya. Apalagi sekarang dikit-dikit banyak banget ya makanan viral kayak FOMO. Jadi kadang kita agak susah mengerem juga ya, dan mau nih tentang bijak mengelola keuangan. Tapi mungkin selain bijak mengelola keuangan atau mungkin masalah anak-anak sekarang kan lebih konsumtif ya. Tapi kita harapkan juga generasi saat ini ataupun generasi selanjutnya juga melek investasi. Nah, kalau dari BRI sendiri mungkin ada kegiatan ataupun juga untuk mengajak anak-anak generasi muda ini lebih sadar investasi nih, apalagi investasi yang memang keuangannya tuh lebih jangka panjang. Jangan sampai uangnya habis untuk healing, untuk makan, tapi ada investasinya juga. Terima kasih Kak. Jadi memang salah satu kegiatan kita untuk meningkatkan literasi masyarakat adalah bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyiaran yang menjangkau banyak masyarakat. Contohnya adalah TVRI yang aksesnya sangat luas sekali. Nah, ini bagian dari fungsi perbankan di dalam mengedukasi masyarakat. Kembali lagi memang juga di tengah besarnya perputaran uang di Indonesia, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin mencoba mengambil kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya. Sehingga kita BRI sebagai lembaga keuangan itu juga mengedukasi agar bijak berinvestasi melalui channel-channel ataupun instrumen-instrumen yang memang sudah ditetapkan ada regulasinya, sehingga jelas
penempatannya di mana, kemudian tingkat risikonya seperti apa, tingkat imbal hasilnya seperti apa. Karena ketika berinvestasi tidak melulu membicarakan masalah keuntungan, tidak melulu berbicara masalah return, tapi risk juga harus disampaikan, dan itu bagian dari kode etik kami gitu ya, tenaga pemasar dan juga bankers di dalam berpraktek ataupun memberikan advice kepada para nasabah. Gitu. Jangan terlalu di ini ya, berarti ya ibarat tuh jangan terlalu investasi tuh pasti untung ya. Iya. Tapi kita harus edukasi juga bahwa ya namanya investasi bukan Ada selalu risikonya. Iya. untung selalu ya. Betul. Pasti ada ruginya juga. Iya. Jadi lebih ditanamkan juga ya untuk anak-anak. Tapi kalau Betul. misalnya kalau kita lihat nih, sebenarnya investasi itu memang tiap bulan harus ada kita sisihkan, atau mungkin mumpung lagi ada duit aja nih. Kadang-kadang ada lebih nih, kayaknya bisa dibeli outfit. Oke, good. Itu pertanyaan luar biasa, Kak. Jadi pertanyaannya, apakah metode ataupun cara investasinya secara langsung dikumpulin dulu baru udah gede langsung, atau nyicil nih, Kak? Nah, memang di dalam berinvestasi ada dua metode, Kak. Namanya lump sum yang Kakak sampaikan tadi, ketika ada dana besar langsung penempatan, atau nyicil atau cost dollar averaging gitu kan. Jadi nyicil secara bertahap. Dua-duanya sama-sama diperkenankan ataupun menjadi salah satu pendekatan dalam berinvestasi, tergantung siklikalnya. Katakanlah memang kalau untuk orang tua yang memiliki pekerjaan tetap, tentunya kan dia memiliki pendapatan yang terjamin gitu ya setiap bulan, maka pendekatan cost dollar averaging ataupun nyicil itu hal yang wajar. Kemudian biasanya kan ada bonusan nih. Betul. Gitu ya, bonusan ataupun THR sesuai dengan regulasi pemerintah kan sekian kali gitu kan. Nah, dari uang THR itu juga mungkin berapa puluh persennya itu masuk ke investasi secara lump sum. Jadi untuk financial goal yang udah ditentukannya itu terukur kayak gitu, Kak. Kemudian kalau untuk latar belakang atau profilnya pengusaha, misalnya ada satu project yang memang dia untung besar, selain balik ke usahanya, kemudian hasilnya ataupun dividennya bisa di lump sum kayak gitu. Kembali lagi pada profil dari nasabah atau investornya. Balik ke nasabah ya, tapi kalau bisa kita harus tiap bulan ya wajib ya, kalau enggak ya harus menyisihkan ya. Betul. Walaupun enggak harus investasi yang sampai harus terkumpul dulu ada ya, tapi kalau misalnya mau yang investasi mulai dari 10.000 tadi ada juga ya, untuk yang investasi emas ya. Emas, reksadana juga ada. Jadi jangan sampai kita mungkin menganggapnya 50.000 beli kopi aja kali ya, padahal kan itu bisa juga jadi investasi ya. Kopi sebulan dikali berapa tuh? Jadi menarik, harus Kak. Jadi ada namanya nih latte effect, Kak. Oke. Mungkin di kalangan keuangan itu sudah hal yang fenomena kekinian. Latte effect itu kita kopi, mungkin kalau Starbucks itu too much gitu ya. Sekarang kan banyak yang brand-brand lainnya. Menyebutkan merek ya. Tadi yang hijau tadi harganya itu agak lumayan gitu ya. Kemudian lokal brand tuh ada kan mungkin setengah harga dari itu. Nah, tapi itu rutin setiap hari, sehingga kalau dijumlah lumayan bisa tembus 1 juta juga gitu betul. Kan, belum sehari berapa kali, mungkin kayak gitu sih, Kak, fenomena saat ini. Iya, jadi kadang dipikirkan juga ya, mungkin daripada cuman hilang sesaat aja minumannya itu 50.000 bisa panjang nih nanti ya untuk investasinya. Jadi benar-benar harus melek banget sekarang yang namanya investasi. Mungkin terakhir nih tips dan triknya nih dalam mengelola keuangan baik untuk seluruh lintas generasi seperti apa, dan himbauannya juga. Baik, memang untuk tips and tricksnya yang pertama tadi di dalam perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan ada 3 pilar. Jadi kita tidak hanya berinvestasi untuk pengembangan aset kita, tapi jangan lupa kita juga membutuhkan proteksi, karena apalagi untuk generasi baby boomers atau millennials yang memiliki
keluarga itu risiko tutup usia itu bukan hal yang mustahil gitu ya, sehingga itu dibutuhkan proteksi. Kemudian investasi untuk mengakumulasi kekayaan itu menjadi mandatori, dan juga distribusi untuk perencanaan warisnya juga mulai dipikirkan. Dan untuk berinvestasi pastinya harus melalui lembaga yang resmi gitu ya, dan wanti-wanti untuk investasi tidak melulu berbicara untung, tetapi ada risiko, dan risikonya itu juga perlu difahami, benar-benar dipahami tingkat risikonya, sesuaikan lagi dengan tingkat risiko dari setiap individu. Kayak gitu. Dan terakhir, BRI ada untuk menjawab itu semua. Baik, mungkin ada satu nih pesan-pesan nih untuk para generasi yang bisa dibilang konsumtif nih. Mungkin ada himbauannya seperti apa kira-kira? Himbauannya lebih kepada bijak aja ya, karena ininya OJK itu bijak menghargai uang gitu loh. Jadi uang itu bukan benda mati, tapi kita juga menghargai juga keringat yang udah kita keluarkan untuk segenggam berlian gitu. Kurang lebih seperti itu. Harus bijak ya pastinya ya. Dan juga tadi jangan sampai kita keuangan kita dapatkan tapi bingung ini uangnya habis kemana. Jadi semuanya sudah dibagi dengan 3 pilar yang sudah disebutkan. Dan juga jangan lupa untuk diinvestasikan ya. Betul. Untuk keuangan di setiap bulannya, dan investasinya juga jangan lupa lewat BRI pastinya. Ya. Tentunya terima kasih untuk Mas Ahmad Firdaus Ridwan, Priority Banking Manager dari BRI, tentunya luar biasa. Hari ini kita sudah ngobrol nih tentang bijak mengelola keuangan lintas generasi bersama BRI. Tentunya kita harapkan semua generasi pastinya harus bijak dalam mengelola keuangan, karena kalau bukan kita bijak sendiri nih, kira-kira nanti uangnya kemana, kita juga nanti yang susah ya untuk kedepannya ya. Dan pemirsa, demikian BRI Talk kali ini. Akhir kata saya Rizky Abrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.